Zaman sekarang ini, orang-orang di dunia yang tinggal di zaman edan sekarang, aduh, komitmen itu nggak populer. Zaman dulu paling tidak masa-masa kuno, waktu zaman orang tua, bahkan kakek nenek kita, orang-orang itu lebih loyal ya. Lebih konservatif dalam keluarga, cerai bukan pilihan. Lebih apa ya, lebih tradisional. Lebih tradisional. Orang itu lebih menunggu dulu, tidak berhubungan badan sebelum mereka dinikahkan. Sekarang, lihat ya, pernikahan-pernikahan masa-masa zaman lama. Awet-awet tuh, sampai mati, pasangannya cuma satu. Sekarang selingkuh menjadi sebuah standar, nggak apa-apa asal aku nggak melukai pasanganku, nggak melukai suami atau istrinya yang sah. Bingung ya? Dunia ini semakin hari semakin menjadi seperti labu liar, penuh racun, sulur-suluran liar. Dan juga orang-orang anak-anak muda yang hidupnya wild, nggak sedikit hari ini orang-orang remaja yang mau coba miras, coba narkoba, coba seks bebas, yang dugem, yang clubbing. Nanti saya beritahu ya, harusnya ngerti stop kalau kita merasa itu salah. Belajar firman Tuhan yang saya akan bagikan dengan judul bagaimana kembali dari yang salah. Karena banyak orang nggak bisa kembali kalau sudah salah. Itu masalahnya. Sedangkan tidak ada kata terlambat atau tidak ada kata terlanjur di dalam Tuhan. Jadi nggak ada skenario nasi jadi bubur. Dalam Tuhan bubur bisa kembali jadi nasi. Karena apa sih mustahil bagi Tuhan? Memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Dia menciptakan yang ada ini dari yang nggak ada sama sekali. Tuhan nggak perlu modal apa-apa. Kalau Anda dan saya memberikan kesalahan sebagai modal, di mana Tuhan akan bekerja sesuatu dalam hidupmu, asal kita bertobat dari kesalahan. Dia pejunan, dia bisa membentuk kita menjadi sebuah bejana yang baru, seturut kehendaknya meskipun nggak persis seperti yang lama. Rencana atau plan B Tuhan itu seindah plan A-nya. Tahukah Anda bahwa Tuhan itu tidak pernah kehabisan akal? Dan Tuhan juga tidak pernah panik di dalam kehidupan anak-anaknya. Di sini ada sebuah kepanikan terjadi dalam sebuah cerita Elisa di 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 38 sampai 41. Ini tentang maut dalam kuali. Ada racun dalam pot dan mereka semua sudah terlanjur makan. Tapi seperti yang saya katakan tidak ada kata terlambat atau terlanjur sudah. Mari kita baca. Ayat 38, Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar. Serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi. Sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan. Dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Dilemparkannya lah itu ke dalam kuali, serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini, supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Ini kejadian yang cukup fatal. Ini namanya food poisoning, tapi nggak main-main. Nanti saya tunjukkan bahwa tumbuhan liar ini yang ditemukan di Dead Sea atau di seputar sekeliling Laut Mati, ini bukan kaliber biasa. Ini orang pasti mati seperti kena bisa ular. Dalam konteks ini sudah boleh dikatakan semua terlambat. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi, belum ada rumah sakit, obat-obatan. The world of medicine atau dunia medis belum canggih. Jadi nggak ada yang namanya penawar racun secepat itu kalau sudah masuk ditelan, sudah masuk ke semua sistem tubuh dan mulai meracuni darahnya. Maut dalam kuali. Potong bebek angsa di kuali. Ini potong racun masuk ke situ. Mereka akan mati bersama. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada kamus. Di dalam kamus Tuhan tidak ada vocabulary, kosakata telat, sudah atau terlambat.
Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan, ayat 38. Ada kelaparan di negeri itu, Elisa malah kembali ke Gilgal. Sebelum kita baca, ini konteksnya. Elisa kembali ke Gilgal. Gilgal itu apa? Gilgal itu adalah tempat pertama kali bangsa Israel itu waktu mau masuk ke Kanaan itu, mereka disunat di sana. The place of circumcision di zamannya Yosua. Disitulah orang-orang Israel yang laki-laki dibuang kulit katannya sebagai tanda perjanjian dengan Allah di perjanjian lama. Tapi hari ini kita diberikan makna rohaninya. Jadi circumcision atau sunat sudah menjadi suatu yang sudah tidak ada lagi makna rohaninya secara fisik, jasmani, hanyalah demi higienis saja atau kesehatan. Tetapi sekarang di perjanjian baru penggenapannya menjadi rohani. Maksudnya dari kulit katan hati itu artinya dari dosa. Berarti Gilgal itu lambang di mana bangsa Israel mati kedagingan. Gilgal itu adalah simbol kekudusan. Ketika ada kelaparan, Elisa malah nggak lari. Elisa malah kembali. Seperti waktu saya kecil main benteng-bentengan. Zaman sekarang kan gamenya sudah di tangan, gadget ya kan. Zaman dulu kami waktu kita waktu masih kecil itu berkeringat semua anak-anak kecil. Main benteng-bentengan itu apa? Musuh bentengnya situ, kami benteng di sini. Jadi lari kalau sampai nanti mau ditangkap sama musuhnya, kita harus kembali ke benteng kita. Yang pegang benteng itu tidak bisa diapa-apakan. Yang pegang benteng tidak bisa ditawan. Yang pegang bentengnya kembali, itu kebal dari lawan. Gilgal itu begitu. Pada saat saya masih ingat di insiden yang lain, ketika Naomi dan seluruh keluarganya itu, cerita Ruth, waktu ada kelaparan di Bethlehem, mereka malah lari ke Moab. Salah tuh. Ada susah, malah lari ke berhala. Malah mengandalkan kekuatan manusia. Kalau Elisa, lain arah. Ketika dunia sekelilingnya lagi gunjang-ganjing, ketika bumi masuk dalam kelaparan, ketika kondisi keadaan yang ada di dalam hidupnya itu sedang mengalami persoalan, Elisa malah benteng-bentengan. Dia kembali ke kekudusan. Apapun terjadi dalam hidupmu, jangan tinggalkan bentengmu. Kekudusan itu benteng yang teguh gunung batu. Gak bisa salah pokoknya kalau orang itu jaga kekudusan. Kekudusan ini bukan berarti memenuhi peraturan. Kekudusan itu respon hatinya harus benar sama Tuhan. Takut sama Tuhan, memelihara atau menjaga kekudusan bukan berarti kita gak bisa jatuh dalam kesalahan. Namanya manusia masih make mistakes. Kita itu masih dari waktu ke waktu diperhadapkan dengan kegagalan. Tapi orang yang menjaga kekudusan gak bisa dosa dua kali yang sama. Kalau dia jatuh, dia pasti bangkit kembali. Cepat minta ampun sama Yesus. Jaga kekudusan. Kalau hari-hari ini kita hidup dalam waktu yang begitu jahat, jangan jauh dari Tuhan. Jangan mundur lebih dari satu hari kalau kita rasa hari ini aku mundur. Jangan biarkan matahari terbenam. Berlututlah di hadapan Tuhan Yesus. Kembali ke kasih mula-mula. Jangan sampai bisa murtad 1 minggu. Apalagi berbulan-bulan. Apalagi ada orang yang mampu gak berdoa bertahun-tahun itu, apa gak takut? Bentengmu itu loh, udah jauh. Apakah Anda mau jadi tawanan musuh? Maukah kita menjadi budak dosa? Elisa kembali ke Gilgal ketika dunia dalam masalah. Itu yang betul. Itu adalah the best assurance, the best protection. Perlindungan terbaik orang Kristen anak-anak Tuhan adalah taat kepada firman. Go back to that. Selalu kembali ke situ, gak pernah salah jalan. Percayalah, kalau kita sempat salah jalan, kembali kepada ketaatan, kita akan dibenarkan jalannya sama Tuhan. Bahkan kalau gak ada jalan pun cepat lambat, dia buka jalan saat tiada jalan. Kita gak usah tahu kehendak Tuhan seluruh. Kita gak usah mengerti segala sesuatu secara jelas sekali. Tuhan, apakah aku harus begini atau begitu? Keputusan A atau B. Aku harus maju atau mundur. Itu semua nanti kita bisa temukan. Sembari jalan kita akan semakin mengerti. Tapi satu hal tidak boleh ditawar.
kemanapun jalan hidupmu, sesuai dengan visi yang beda-beda, sesuai dengan rencana kita masing-masing, kita punya satu jalan yang sama, yaitu jalan kebenaran. Jangan tinggalkan jalan itu. Kembali kepada kebenaran. Elisa kembali ke Gilgal. Dan ketika pada suatu kali rombongan Nabi duduk di depannya, ayat 38b, berkatalah ia kepada bujangnya, taruhlah kuali yang paling besar di atas api, dan masaklah sesuatu makanan bagi rombongan Nabi itu. Elisa ini baik hati. Elisa sebagai pemimpin rohani, dia nggak hanya memberi mereka makan rohani. Elisa juga peduli kebutuhan jasmani. Kalau hamba Tuhan aja bisa baik, apalagi Tuhannya. Jangan khawatir ya, keluarga Saat Teduh. Jesus loves you. Dia nggak hanya mempedulikan kerohanianmu. Dia juga memperhatikan pekerjaanmu, pernikahanmu, anak-anak sekolah mereka, biaya uang sekolah, bisnis Anda, karir Anda, kesehatan Anda. God is love. Dan Tuhan itu mengasihi Anda sampai ke jasmani-jasmaninya. Kalau Elisa aja nggak rela lihat orang-orang yang mengikuti dia kelaparan, masa Tuhan itu akan membiarkan anak-anak cucu kita itu meminta-minta roti? Don't worry, He always provides for us. Dia selalu menyediakan bagi kita. Nanti kalau kita baca perikop firman yang tadi sudah saya cover ini, di cerita berikutnya yang saya tidak bahas di Saat Teduh kali ini, persis seperti Tuhan Yesus. Elisa kasih makan 100 orang seperti Yesus memberi makan 5.000 orang. Secara ajaib dia memberi mereka makan. Sampai mereka pulang membawa bakul-bakulnya. Tuhan itu nggak pernah menyediakan kita kebutuhan kita sementara. Tuhan itu selalu melampaui kebutuhan kita yang kita rasakan hari ini. Dia selalu provides more than our immediate needs. Beyond that, dia selalu menyediakan bagi kita segala sesuatu yang lebih dari sekedar kebutuhan yang kita rasakan today. Tuhan itu baik sekali. Jadi saya mau ngomong ini untuk memberikan rasa aman kepada Anda. Bagi Anda yang suka khawatir, bagi keluarga Saat Teduh yang suka overthinking, udahlah, some thinking, leave it to the Lord. Ada pemikiran-pemikiran tertentu itu biarkan Tuhan yang memikirkannya. Overthinking itu apa sih? Berarti kita mencoba jadi Tuhan, makanya kita stres setengah mati. Udah serahkan ke Tuhan Yesus. Mau dalam kuali aja nggak telat kok. Tuhan itu akan menolongmu. Ya, Tuhan pasti akan menolongmu sebelum fajar menyingsing. Atau sebelum matahari terbenam. Tuhan itu akan menolong Anda. Ayat 39, lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Betul sih langkahnya untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Cuman orang-orang ini kurang mempelajari situasi. Mereka kurang menyelidiki keadaan. Makanya itu kalau orang kerja itu nggak boleh asal-asalan. Doa juga jangan asal-asalan, apalagi doa. Doa itu kan kerja untuk Tuhan. Mereka mengumpulkan sayur-sayuran, lokasinya agak nggak pas. Di daerah Dead Sea itu, di daerah Laut Mati sana, zaman itu banyak tanaman beracun. Mereka nggak riset dulu. Tapi ya nggak bisa salahin mereka, mungkin ya mereka kelaparan. Tapi paling tidak ya kepada mereka yang bisa masak harusnya mereka lebih ngerti ya. Ini tidak lakukan due diligence-nya, tidak melakukan PR-nya ini. Lalu keluarlah seorang dari mereka, itu mungkin master chef-nya. Keluarlah mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Chef kan suka pilih sendiri, kalau mereka yang ahli ya, pilih sendiri sayurnya, sayur-mayurnya, ikannya, dia harus cari yang fresh, yang segar. Atau mungkin kalau perlu, seperti di luar negeri mereka cari jamur dan mereka pakai hewan piaraan seperti anjingnya untuk mengendus jamurnya di mana. Mereka pilih itu sayur-sayuran, nggak boleh salah. Ada sayuran liar yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ia menemui pohon sulur-suluran liar di daerah Laut Mati situ. Ini sulur-suluran liar ini adalah sebuah tanaman yang beracun. Karena dia selain liar, tapi ini jenis yang beda. Dan dia memetik daripadanya labu liar. Jadi ada pohon sulur-suluran liar dan labu liar. Sedikit saya tambahkan ya, hati-hati dengan apa yang liar di luar sana. Apalagi yang di luar situ. Yang di dalam aja kita harus uji kok. Penghakiman kan dimulai dari rumah Tuhan. Yang di rumah Tuhan aja lo satu-satu ngalami ujian. Jangan serta-merta orang ngomong atas nama Tuhan langsung diterima mentah-mentah. Hati-hati ya, semua itu harus diuji dengan firman.
Tapi juga janganlah hidupmu liar, tanpa penggembalaan, tidak punya komitmen. Zaman sekarang ini, orang-orang di dunia yang tinggal di zaman edan sekarang, aduh, komitmen itu nggak populer. Zaman dulu paling tidak masa-masa kuno, waktu zaman orang tua, bahkan kakek nenek kita, orang-orang itu lebih loyal ya. Lebih konservatif dalam keluarga, cerai bukan pilihan. Lebih apa ya, lebih tradisional. Lebih tradisional. Orang itu lebih menunggu dulu, tidak berhubungan badan sebelum mereka dinikahkan. Sekarang, lihat ya, pernikahan-pernikahan masa-masa zaman lama. Awet-awet tuh, sampai mati, pasangannya cuma satu. Sekarang selingkuh menjadi sebuah standar, nggak apa-apa, asal aku nggak melukai pasanganku, nggak melukai suami atau istrinya yang sah. Bingung ya, dunia ini semakin hari semakin menjadi seperti labu liar, penuh racun, sulur-suluran liar. Dan juga orang-orang anak-anak muda yang hidupnya wild, nggak sedikit hari ini orang-orang remaja yang mau coba miras, coba narkoba, coba seks bebas, yang dugem, yang clubbing. Nanti saya beritahu ya, harusnya ngerti stop kalau kita merasa itu salah. Tanaman ini ada racunnya. Cuman uniknya, racun ini pasti mematikan, namun tidak immediately, maksudnya tidak langsung mati di tempat. Racun ini tidak ada obat. Yang dari sulur-suluran liar atau labu liar seputar lautan mati itu. Itu tidak ada obatnya, namun herannya dia nggak langsung dead on the spot. Orang-orang yang hidupnya liar juga nggak akan dead on the spot. Nggak akan. Coba bayangkan, matinya itu pelan-pelan. Misalkan Anda umur 20 sekian, atau bahkan 30, apalagi yang masih belasan. Kalau sekarang habis-habiskan dengan hidup liar sembarangan, di luar Tuhan apalagi hidup dalam kegelapan, cepat lambat toh yang liar itu harus berumah tangga. Cepat lambat toh harus mapan. Cepat lambat harus settle ya kan. Pada saat dia berumur 30 tidak terasa karena itu gaya hidup. Semua pasangan-pasangan yang bisa menjadi pasangan sepadan yang takut akan Tuhan udah habis semua stoknya. Karena sementara orang-orang ini berpesta, orang-orang yang benar, mereka yang baik, mereka yang kualitas suami, kualitas istri, kualitas orang yang takut akan Allah, mereka udah pada jadian. Belum lagi reputasimu akan nanti suatu hari mengejarmu. Orang-orang baik akan mikir 7 kali 7. Orang tuanya nanti, siapa yang Anda kejar suatu hari ketika Anda berkata, cukup aku jadi seorang playboy, atau cukup jadi seorang playgirl. Waktu itu mulai menjatuhkan pilihan, tunggu dulu, orang tuanya mungkin pernah dengar. Ulah Anda mungkin itu adalah teman keluarga. Pasti direm kalau anaknya mikir 7 kali 7, papa mamanya mikir 7 kali 70. Tahu nggak, ada jenis-jenis hal-hal suluran liar dan labu liar yang Anda makan sekarang nggak mati sekarang. Matinya waktu Anda umur 30. Waktu itu, semua mati opsi, mati pilihan semuanya. Hati-hati, makanya pintar ini orang-orang ini, tidak heran mereka dilatih Nabi. Mereka ini kan golongan Nabi. Jadi ketika mereka merasa ada sesuatu yang salah di lidah bibir mereka, mulai seperti makanan apa itu ya, makanan mala itu ya, yang pedas-pedas tertentu itu yang bisa membuat lidahnya itu jadi hilang rasa, jadi kebal dan tebal rasanya. Kalau kita tahu something is wrong with the soup, sesuatu yang salah dengan kuah ini, cepat berhenti, cepat muntahkan, cepat berkata, abdi Allah, ada racun di dalam, ada maut di dalam kuali. Tapi malah justru banyak orang nyantai itu. Di situ membuat kita berpikir, tapi nggak hanya bicara soal clubbing yang begini-begini. Kesalahan itu juga bisa kesalahan hati. Sikap hati yang nggak dikoreksi, terus-menerus. Bersyukurlah ada orang yang cukup peduli untuk memberimu masukan. Memberi kita masukan. Kalau enggak ya, orang negatif itu nggak semalam loh. Dia itu kebiasaan. Lama-lama jadi orang yang sinis. Lama-lama jadi orang yang suka menyindir. Lama-lama jadi orang yang apa-apa negatif. Itu semuanya itu nggak terjadi dalam waktu 1 minggu. Itu biasanya berbulan-bulan lalu bertahun-tahun. Dia dari akut kronis menjadi darah dan daging. Be careful. Ya, sikap hati.
Itu juga bisa begitu. Orang kaku juga sama. Makin hari kita semakin tua, semakin berusia, kita semakin mau nggak mau secara alami kaku. Anak kecil lebih gampang berubah. Misalnya pernah lihat anak berantem ya, anak kecil dengan anak berantem, lalu setelah selesai baru berantem, rebutan mainan. 1 detik kemudian udah baikan, jalan gandeng tangan. Orang semakin berusia, semakin ingat kesalahan. Dan semakin kaku, semakin nggak bisa diajak bicara, dikasih masukan, makin tua, makin tuli secara jiwanya. Makin nggak bisa. Belum lagi telinga kita beneran, kalau secara usia telinga orang tua kan biasanya pendengarannya berkurang. Itu bicara apa tentang kerohanian? Makanya itu hati-hati. Jangan biarkan sesuatu itu berangsur-angsur, bukan pulih, berangsur-angsur jadi jahat. Berangsur-angsur jadi sesat. Ini yang terjadi dengan jenis makanan ini, saya coba jelaskan. Makanan yang dipilih sayur mayur itu adalah makanan yang membunuh mereka pelan-pelan. Mungkin dalam konteks ini, harafiah, mungkin berapa jam lagi mereka akan mati. Serangkul penuh dalam jubahnya, dia mengumpulkan sayur mayur, ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar serangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-ngirisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Jadi ketika sayur itu diiris, ini jenis sulur-suluran liar ini, waktu diiris sayur itu langsung dry, langsung kering. Lalu ketika dia kena udara, terbuka, dia keluar powder atau powdery, keluar seperti bubuk. Sehingga waktu mereka makan itu, nggak kerasa karena kecampur dengan kuah, tetapi bubuk itu ada khasiatnya. Dan mulai mereka rasakan sesuatu di tubuh atau di badannya. Mungkin sudah ada yang muntah. Mungkin sudah ada yang tumpah. Mungkin ada sesuatu yang sudah detak jantungnya, iramanya sudah nggak teratur. Tapi di sini kalimat terakhir ini adalah alasan mengapa ini terjadi. Keteledoran sang master chef. Keteledoran sang juru masak. Sebab mereka tidak mengenalnya. Harusnya ya, segala kepercayaan yang kita jalankan dengan hati-hati, apalagi kalau itu kepercayaan dari Tuhan. You must know, you must read your textbook. Apapun bidangmu, bacalah buku panduannya. Baik itu pelayanan, pekerjaan, sekolah. Buku panduan dalam pernikahan, alangkah baiknya sebelum nikah itu sudah ada terlebih dahulu konseling pranikah di dalam gereja, seperti yang kami lakukan juga di gereja Mawar Sharon. Supaya suami istri itu dipersiapkan, calonnya maksudnya mempelai berdua sebelum menjadi suami istri yang sah. Jangan sampai kita itu buta-butaan, nggak ada peta buta dalam rencana Allah. Sekalipun kita nggak tahu masa depan, hanya Tuhan yang mengerti. Namun kita harus penuh persiapan masuk ke masa depan yang kita nggak ketahui. Sebab mereka tidak mengenalnya, ini salah daripada tim juru masak. Tim dapurnya tidak kerjakan PR-nya. Kok bisa nggak tahu loh? Kemudian dicedoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya berteriaklah mereka serta berkata, maut ada dalam kuali itu, hai abdi Allah. Dan tidak tahan mereka memakannya. Untungnya mereka stop. Mereka langsung berteriak. Tapi kalau yang saya maksudkan tadi, dosa, sikap hati yang salah, kebiasaan buruk, gaya hidup yang jauh dari Tuhan, itu kok nggak ada yang berteriak ya? Stop! Maut ada dalam kebiasaan ini, maut ada dalam gaya hidup ini. Kok nggak ada yang teriak? Tapi orang yang hidup rohnya tidak akan tahan. Orang yang hubungannya benar dengan Tuhan. Waktu dia rasakan, nggak tunggu berapa jam lagi mati. Dia nggak tunggu nanti 10 tahun lagi hukuman. Dia akan berteriak, no, stop, hentikan. Mereka nggak akan tahan memakannya. Berarti orang-orang ini orang-orang sehat. Dia bisa membedakan racun sama enggak. Berarti orang yang sehat rohani juga bisa membedakan mana yang mendukakan hati Allah, mana yang tidak. Mana yang mendukakan Roh Kudus. Dia tahu. Jadi anehnya, hidup beberapa orang itu, mereka nggak masalah tuh. Tapi hidup tersebut, kalau diadopsi oleh orang Kristen, anak Tuhan yang sungguh-sungguh hatinya tulus ikut Yesus, dia akan tidak tahan. Dia akan berkata, no, hentikan. Dia tidak akan tahan hidup demikian. Jangan sampai kerohanianmu padam. Jangan sampai mati kepekaannya. Kita tidak perlu peka sama Roh Kudus itu sampai kita bisa dengar suaranya. Baca Alkitab saja cukup. Sambil kita belajar untuk mendengar suaranya lebih jelas dalam instan-instan spontan dalam kehidupan.
Tapi minimal yang disebut kepekaan itu adalah ini. Kita tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Mana yang baik, mana yang jahat. Kita tahu membedakan. Itu yang penting. Itu yang penting. Itulah definisi kepekaan itu sesungguhnya. Kepekaan itu tidak harus jadi nabi. Kepekaan itu harus dimulai dengan jadi orang Kristen, anak Tuhan yang sejati. Maut ada dalam kuali. Mereka bisa rasakan mautnya. Tapi yang lainnya rakus serakah, makan terus saja berapa jam lagi mati. Berterima kasihlah dengan orang-orang yang teriakan nurani. Berhenti, stop makan semuanya. This will lead us to hell. Ini akan menuntun kita, ini akan membawa kita ke neraka. Berhenti semuanya. Ini akan membuat kita berakhir di kuburan. Dan mereka tidak tahan memakannya. Lihat ya, Elisa lakukan apa? Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung. Lucu ya, kok ambil tepung, kenapa? Khasiatnya tidak ditepung. Saya ingin tunjukkan pada Anda, khasiatnya di Gilgal. Mau ngambil tepung kek, mau ngambil kayu kek, mau ngambil apa kek. Ingat ya, waktu ada kapak tenggelam, gimana dia mengapung? Elisa lempar kayu yang enteng itu. Kayunya tenggelam, kapaknya mengapung. Itu kan bicara tentang salib. Yesus tenggelam, kita diselamatkan. Yesus dimasukkan ke dalam kuburan supaya kita dihidupkan. Tapi di sini dia berkata ambil tepung, jadi bukan tepungnya. Jadi jangan pakai ini sebagai tindakan-tindakan okultisme dan superstisius. Ambillah tepung ini, Elisa menyembuhkan makanan dengan makanan. Inilah yang dimaksudkan dengan cara kita menanggulangi kesalahan itu dengan roh yang berlawanan. Caranya gimana kita itu menentang benci? Bukan dengan membenci pula. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Cara kita untuk bisa melenyapkan kebencian dari lingkungan kita adalah kita rajin mengasihi. Healing food with food. Dengan roh yang berlawanan. Materinya sama, rohnya beda. Ambil tepung, lemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cedoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan. Maka tidak ada lagi suatu bahaya dalam kuali itu. Langsung dinetralisir. Langsung diserap racunnya. Ini perbuatan supranatural ya, karena secara alami so pasti mati seperti kena bisa ular kobra, nggak mungkin bisa jauh. Tapi ini kematiannya berapa jam lagi. Tapi akhirnya mereka makan dan pesta, mereka makan sepuasnya, nggak ada yang meninggal dunia. Luar biasa. Elisa mengambil tepung dan melemparkannya. Ada 4 poin yang saya berikan hari ini, bagaimana kita kembali dari yang salah. How can we bounce back? Gimana kita rebound atau kita bisa bangkit lagi? Atau lebih tepatnya kita bisa mengubah, reverse atau memutarbalikkan salah jadi benar. Ya, artinya kita mengambil langkah drastis kehaluan yang berbeda. 1, selalu kembali ke kekudusan saat dunia bermasalah. Karena kekudusan itu selalu nggak pernah salah di musim apapun dalam kehidupan ini. Kekudusan adalah the best protection and the best assurance. Asuransi sorga itu cuma satu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Ketaatan itu selalu membawa kita near, selalu membawa kita dekat, bukan jauh dari Tuhan kita. Kalau kita sudah jauh pun, kalau kita mulai taat, kita jadi semakin mendekat, bukan menjauh dari Tuhan. Termasuk orang yang sudah pernah salah, nggak apa-apa. Next, langkah berikutnya, taat saja, itu akan membawa kita ke kompasnya Tuhan. Arah anginnya pasti ke Kristus. Kekudusan itu nggak pernah salah. Aku nggak tahu gimana ini, papa mama berantem terus, misalnya anak muda. Udah, Anda jaga kekudusan mulut, apa yang Anda ucapkan, kekudusan hati, jaga hati, jangan kepahitan, jangan kecewa, meskipun Anda sedih, boleh marah, jangan berdosa. Jaga juga, jangan sampai, papa mama gini ya, sudahlah kalau gitu aku rusak sekalian, jangan. Itu nggak menyelesaikan, Anda jadi bagian permasalahan, Anda tidak menjadi bagian daripada jawaban, atau bagian dari solusinya. Selalu apa-apa, dunia lagi kelaparan, Elisa pilihannya ke Gilgal. Ke sunat hati itu. Always go back, selalu kembali ke nurani bersih kepada Kristus. Responku kepada Tuhan, meskipun kondisiku sekarang ini seolah-olah bumi dan langit semuanya lenyap, di sekelilingku semua warna hilang jadi hitam putih atau hitam semua. Aku pegang Kristus, aku mau taat. Respon hati kita itulah yang menjadi benteng pertama dan benteng terakhir. 2, kita belajar dari cerita ini tadi rangkumannya. 2, kuasai materi yang jadi tanggung jawab kita. Kuasai materi ya. Jangan seperti Master Chef tadi.
Karena itu kalau kita setelah baca Alkitab ya, setiap anak Tuhan dengar ya. Setelah kita baca Alkitab, kemudian read your textbook. Setelah membaca firman tiap hari sebagai renungan pribadi dan saat teduh bersama 1 minggu sekali ini, kemudian bacalah buku manual Anda sendiri-sendiri. Buku manual itu nggak tentu buku beneran. Tapi Anda harus pelajari apa peran Anda, sungguh-sungguhlah di dalamnya, jangan asal-asalan dalam tugas. Read your textbook, karena kalau teledor di kita, nanti orang lain yang mati keracunan. Jangan jadi papa yang asal-asalan, jangan jadi mama yang asal-asalan, jangan jadi mahasiswa yang asal-asalan, pokoknya jangan jadi apapun asal-asalan. Jangan juga jadi pendeta yang asal-asalan. 3, jangan teruskan jika sadari ada yang salah. Kesalahan banyak orang itu biasanya di sini loh. Udah terlanjur salah sekalian saja. Nah itu salah, itu adalah sikap hati yang sangat salah. Jangan teruskan. Kalau sudah kita tahu ini salah, segera hentikan. Sebenarnya ya, kerunyaman, kehancuran, kebinasaan bahkan, itu nggak pernah terjadi di ronde 1-2. Bahkan nggak pernah di ronde 1-3, 1-3. Biasanya kehancuran sesungguhnya terjadi, sakit yang nggak bisa dihindari tapi salah sendiri. Itu biasanya di ronde ke-4 dan 5 ke atas. Makanya itu kalau kita 1 belum kerasa, 2 mulai kerasa, 3 terasa nih, cepat berhenti. Cepat rewind balik arah, sekalipun apapun konsekuensinya. Karena kalau kita ke ronde 4, 5 dan seterusnya, ya sudah, itu namanya udah salah sendiri. Kalau sudah tahu ada sesuatu yang salah, stop immediately. Langsung berbalik arah. Bertobat itu bukan berarti jadi sempurna atau jadi kudus sesaat. Bertobat itu artinya berbalik 180 derajat. Itu bukan bicara soal sifat, itu langkah kakinya. Meskipun masih jauh, mulailah melangkah ke Kristus perlahan-lahan, nanti Tuhan percepat. 5, lakukan yang benar untuk koreksi yang salah. Ini healing food with food, menyembuhkan makanan dengan makanan. Caranya gimana kita mengalahkan kebiasaan buruk? Mau tahu caranya? Dengan menciptakan kebiasaan baik. Kalau kita terus kutuki perbuatan buruk itu toh tidak pergi, kita semakin merasa bersalah. Ya kita tetap harus kecam itu kalau memang itu salah. Tetapi kita bentuk dulu kebiasaan baik yang menggantikannya. Bagaimana caranya kita bisa mengkoreksi yang salah? Apakah kita perlu jadi polisi mengkritiki kanan kiri selalu? Jangan-jangan nanti hatinya sendiri jadi salah di hadapan Kristus. Cara saya untuk bisa memperbaiki apa yang salah di udara, meskipun tetap harus menegur dengan kasih, bahkan memberikan koreksi, tapi sebagian besar strategi yang saya terapkan untuk bisa memperbaiki apapun yang salah di udara adalah memberitakan kebenaran. Dengan terus memberitakan kebenaran, yang salah akan berubah sendirinya. Sisa beberapa yang saya perlu koreksi secara pribadi. Caranya begitu. Lakukan yang benar untuk koreksi yang salah. Ambil tepung, lemparkan ke dalam. Amin. Bagaimana kembali dari yang salah? 1, kembali kepada kekudusan saat dunia bermasalah. 2, kuasai materi yang jadi tanggung jawab kita. 3, jangan teruskan jika sadari ada yang salah. 4, lakukan yang benar untuk koreksi yang salah. Mari kita jadikan saat teduh bersama hari ini altar call untuk setiap Anda yang butuh untuk memperbaiki sesuatu di hadapan Allah. Ada beberapa orang yang merasa sudah membuat sebuah kesalahan dalam hidup ini. Ini kabar baiknya, masih bisa kembali. Dalam Kristus tidak ada kata terlambat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Yesus adalah Raja. Hiduplah dalam kebenaran. Tuhan menyertaimu hingga kemenangan terjadi dalam kehidupan Anda. Terimalah kasih karunia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.